Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman semua, selamat datang di channel Wahyu Al-Mezri. Terima kasih sudah bergabung di video kali ini. Informasi buat teman-teman semua, bahwasanya sesuai dengan beberapa waktu lalu pada saat live streaming yang saya sampaikan di live tersebut, bahwasanya saya ada mempunyai program yaitu weekly vlog atau kalau bahasa Jambinya itu ngota dewe. Nah, program ini dibuat untuk mengulas kembali histori yang pernah aku lewati, dan harapannya histori yang aku sampaikan itu bisa menjadi insight positif buat teman-teman semua. Histori yang dimaksud mungkin perjalanan aku dari awal di sekolah dulu sampai ke bangku perkuliahan, seperti itu. Nah, sebenarnya konten ini juga hadir sebagai salah satu kecemasan ya, salah satu kecemasan bagi diri aku sendiri, bahwa kita manusia itu semakin bertambah umur maka ingatan kita juga semakin mengecil. Kalau di dalam jurnal itu bisa saya ambil kesimpulan ya, secara analoginya itu sama seperti handphone. Jadi semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, atau sama halnya seperti handphone, semakin banyak datanya maka semakin kecil daya penyimpanannya, seperti itu. Nah, dalam konten ini harapannya histori-histori positif yang pernah aku lewati dulu itu bisa menjadi reminder juga bahwa pernah loh aku di posisi itu dan berjuang sampai akhirnya aku melewatinya. Jadi tantangan-tantangan yang di kehidupan masa lalu itu ingin aku sampaikan, ingin aku sharing melalui konten-konten yang bisa nantinya bisa teman-teman lihat juga dan menjadi nilai positif buat teman-teman semua. Selain konten-konten tutorial ataupun uh, yang berkaitan dengan mental health yang sudah aku rilis di konten YouTube ini juga gitu. Tentunya ini didukung juga dengan picture ataupun video history tersebut. Jadi kalau misalnya nanti aku menceritakan berkaitan dengan zaman aku waktu SMA dulu, maka akan muncul foto ataupun video yang bisa ditampilkan secara visual dan teman-teman bisa lihat juga seperti itu. Baik teman-teman semua, sebenarnya episode perdana ini kami ingin membahas terkait dengan histori pada saat SMA dulu ya, ataupun pada saat sekolah dulu. Namun spesial untuk episode pertama ataupun video kali ini akan membahas tentang pemilihan Bujang dan Gadis Muara Jambi tahun 2025. Baik teman-teman semua, pemilihan Bujang Gadis Muara Jambi tahun 2025 itu sudah ada brosurnya ya, dan sudah ada informasi terbarunya bahwasanya pada tahun ini akan dilaksanakan pemilihan Bujang dan Gadis Muara Jambi tahun 2025. Nah, ini pamfletnya, bisa di post dulu. Nah, ini untuk timeline kegiatannya, silahkan di post beserta ini persyaratan dan dokumen yang teman-teman wajib lengkapi. Baik teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan fokus berkaitan dengan pemilihan Bujang dan Gadis Muara Jambi tahun 2025. Baik itu kita membahas tentang pemilihannya, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya yang ada di pamflet. Dan nanti di episode kedua ataupun ketiga itu akan saya bahas terkait dengan pemilihan Bujang dan Gadis Muara Jambi tahun 2024. Karena saya menjadi salah satu peserta pada pemilihan Bujang dan Gadis Muara Jambi tahun 2024. Dan alhamdulillah saya juga terpilih sebagai runner up atau dinominasinya itu sebagai Bujang Muara Jambi Pariwisata tahun 2024. Baik teman-teman semua, perlu saya sampaikan tentang secara definisi ya, Bujang dan Gadis Muara Jambi itu apa. Baik,
Bujang dan Gadis Muar Jambi merupakan kontes pencarian serta pembinaan duta wisata berbasis pejen di bawah naungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Muar Jambi untuk melestarikan dan menumbuhkan rasa cinta akan pariwisata dan budaya Melayu Muar Jambi kepada generasi muda. Kami berupaya untuk terus turut serta dalam mewujudkan generasi muda yang berintegritas, berbudaya, kompeten, inspiratif, serta inovatif. Hingga saat ini kami konsisten untuk mengangkat konsep dengan hashtag muda, berkarya, berbudaya, di mana para finalis berjiwa muda selalu berkarya, diharapkan dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar, menginspirasi dengan membuat program pariwisata, sosial, pendidikan, lingkungan, kesehatan, kriya kreatif yang berbasis kemasyarakatan. Nah, jadi teman-teman semua, pada pemilihan Bujang dan Gadis Muar Jambi, secara kesimpulannya ya, ini menjadi salah satu pemilihan ataupun ajang untuk menarik ataupun melihat potensi muda yang ada di Kabupaten Muar Jambi. Jadi pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Muar Jambi ini dilihat potensinya sehingga melalui program pemilihan ini bisa dikembangkan terkait dengan potensi-potensi tadi. Nah, jadi teman-teman yang mempunyai potensi baik itu di bidang seperti pendidikan ataupun budaya dan khususnya di pariwisata, itu nanti akan diberikan pembekalan pada pemilihan ini. Pembekalan berkenaan dengan public speaking-nya, pembekalan berkenaan dengan lalu pembekalan berkenaan dengan budaya yang ada di Kabupaten Muar Jambi. Lalu tentang pariwisatanya juga yang ada di Kabupaten Muar Jambi. Dan secara hubungan sosial kemasyarakatan itu juga diberi bekal pada pemilihan Bujang Gadis Muar Jambi. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang ingin mempunyai, tentu teman-teman saya yakin memiliki potensi ya, ataupun memiliki niat untuk bisa memajukan ataupun mengembangkan budaya, kearifan lokal, ataupun pariwisata yang ada di Kabupaten Muar Jambi. Dan melalui program kegiatan ini bisa teman-teman ikuti dan nantinya akan difasilitasi. Tentu di bawah naungan seperti yang ada tertulis ya di sini, yaitu di Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Muar Jambi. Seperti itu. Oh ya teman-teman semua, bisa teman-teman cek juga berkenaan dengan secara definisi ini tadi, itu di Instagramnya Bujang Gadis Muar Jambi ya, di sini. Nah, bisa teman-teman cek juga di sana. Lalu selanjutnya, kenapa harus berpartisipasi tahun ini? Yang pertama, kamu akan mendapatkan kesempatan berkompetisi bersama seluruh anak muda terbaik di Kabupaten Muar Jambi. Yang kedua, kamu akan mendapatkan sas dan gelar bergengsi. Yang ketiga, kamu akan berkesempatan dipromosikan pada platform hingga media ke tingkat selanjutnya. Yang keempat, berkesempatan mendapatkan hadiah uang pembinaan jutaan rupiah dan gift dari sponsor terkait. Yang kelima, meningkatkan insight sosial media kamu. Yang keenam, menambah value dan experience baru di kompetisi pemilihan Bujang Gadis Muar Jambi. Yang ketujuh, kamu akan dikontrak selama 1 tahun menjabat bersama Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Ikatan Bujang Gadis Muar Jambi, dan mendapatkan intensif per bulan. Yang kedelapan, kamu akan berkesempatan dinilai oleh bintang juri hits yang berkompetisi. Wow. 6, 7, 8. Yang kedelapan, kamu akan berkesempatan dinilai oleh bintang juri hits yang berkompeten di bidangnya. Yang kesembilan, kamu akan mengikuti rangkaian acara yang tentunya seru dan menyenangkan. Nah, ini sebagai catatan juga ya. Ini yang saya bacakan dari tentang kami Bujang Gadis Muar Jambi serta kenapa harus berpartisipasi tahun ini. Ini yang dari tahun 2024. Jadi jangan salah paham. Nah, tapi ini sebagai gambaran buat teman-teman nantinya untuk mendaftar
di pemilihan Bujang dan Gadis Mur Jambi tahun 2025. Kalau secara opini pribadi saya berkenaan dengan pemilihan Bujang Gadis Mur Jambi ini, kenapa kamu harus ikut? Karena melalui kegiatan pemilihan ini, teman-teman semua tentu yang pertama mendapatkan insight ataupun ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini akan teman-teman dapatkan dalam pemilihan, rangkaian pemilihan Bujang Gadis Mur Jambi. Tentu ada pembekalan berkenaan dengan berkaitan dengan budaya, kearifan lokal, pariwisata, dan lain sebagainya. Yang kedua, teman-teman juga mendapatkan relasi ataupun teman-teman yang di pemuda yang memiliki potensi di Kabupaten Muara Jambi. Nah, tentu teman-teman nantinya secara berkelanjutan akan bertemu dengan orang-orang tersebut. Nah, orang-orang tersebut nantinya kita tidak tahu di masa yang akan datang. Apakah nanti ada yang mungkin di tahun 2000 sekian bisa menjadi bupati, mungkin Bupati Muara Jambi atau anggota Dewan Muara Jambi dan lain sebagainya. Dan ya menjadi orang-orang yang berpengaruh ataupun bisa dikategorikan sukses seperti itu. Nah, melalui kegiatan ini teman-teman memiliki relasi di sana nantinya, relasi yang berkelanjutan seperti itu. Itu berkaitan dengan opini pribadi saya. Namun kalau misalnya menjadi alasan pribadi saya pada saat itu, karena kondisinya ya, pada saat itu saya mengikuti pemilihan Bujang Gadis Muara Jambi tahun 2024, itu saya di tahun 2024 itu baru selesai studi pasca sarjana atau S2 dengan program studi bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Padang seperti itu. Jadi selang pemilihan Bujang pemilihan Bujang Gadis Muara Jambi tahun 2024 itu sekitaran di bulan 12 seconds later. Nah, jadi teman-teman semua, pada saat saya mendaftar di pemilihan Bujang Gadis Muara Jambi tahun 2024, itu kondisinya, seingat saya ya, itu pemilihannya itu di bulan Mei akhir, ataupun pendaftaran di bulan Mei akhir. Jadi saya selesai wisuda itu di tahun 2024 di bulan Maret, di Maret akhir tanggal 30. Itu setelah saya wisuda, itu saya pulang ke Jambi. Nah, ini nanti bakalan ada di part-part selanjutnya ya, tentang kenapa sih saya bisa akhirnya memutuskan pulang ke Jambi. Karena rencana saya itu saya ingin menetap dulu di Padang. Karena pada saat itu saya memiliki ikatan yang berkaitan dengan asisten dosen pada saat itu, dengan pembimbing saya yaitu Prof. Firman. Dan di tahun 2024 juga kami ada mengajukan proposal riset seperti itu. Jadi sebenarnya rencana saya pada saat setelah wisuda itu pulang ke Jambi hanya untuk ya mungkin melepas penat dan mendekati Lebaran Idul Fitri pada saat itu ya. Karena di Maret akhir tanggal 30 itu masih di bulan puasa. Di akhir bulan puasa seperti itu. Namun ternyata kondisinya berbeda. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan pulang ke Jambi dengan segala, ya menurut saya sih itu cukup dramatis ya. Itu cukup dramatis dan nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya. Jadi balik ke konteks tadi, jadi di bulan Mei akhir. Jadi perjalanan saya itu setelah pulang dari wisuda tahun 2024 bulan Maret itu, saya tentunya memiliki planning tambahan untuk kondisinya pada saat sudah di Jambi. Dan akhirnya saya ada mendaftar terkait dengan PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, karena pada saat itu di tahun-tahunnya pemilu ya. Namun gagal. Nah, ini nanti akan jadi part juga ya, pasca saya selesai S2. Ini cukup tragis sih kalau menurut saya gitu. Karena di PPK itu saya mendapatkan nomor untuk CAT ataupun nilai CAT saya itu posisinya ke 7 atau ke 8 gitu. Nah, harusnya itu diambil 10 besar, namun diambil semua. Jadi, itu nanti di konteks di video selanjutnya.
setelah saya selesai studi. Setelah ikut PPK, penyelesaian PPK saya gagal, lalu ikut Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu di Kecamatan Kumpe. Nah, ini cukup tragis juga. Kenapa saya ya di hidup saya ini butuh apa ya? Ya kenapa di hidup saya ini ada tragis-tragis seperti ini? Mungkin apa ya? Menjadi tantangan gitu ya. Menjadi tantangan di hidup saya gitu. Jadi di Panwaslu itu pada pemilihannya di CAT ada tes CAT juga, Computer Assessment Test. Jadi itu saya peringkat 1 CAT-nya, dan saya gagal di mana, di wawancara, dan itu nanti problematikanya akan saya bahas juga nanti. Dan ya teman-teman pasti paham lah berkaitan dengan itu ya. Jadi ikut seleksi PPK tadi itu gagal, lalu ikut penyeleksian Panwaslu itu gagal. Jadi saya mempunyai trust issue pada saat itu, khususnya pada pemilihan-pemilihan seperti itu ya, karena itu berkaitan dengan politik juga. Jadi dengan kegagalan itu saya cukup bertanya-tanya, bagaimana sih hidup saya ini kok ada kegagalan ini gitu ya. Padahal saya memenuhi terkait dengan kriteria ataupun persyaratan seperti itu. Dan yang Panwaslu itu sangat menyedihkan buat saya, karena saya posisinya di tes CAT itu nomor 1, peringkat 1 se-Kecamatan Kumpe Ilir. Bisa dicek juga di websitenya, atau di next video akan saya bahas ini juga gitu. Jadi dengan kegagalan 2 itu saya mendapatkan informasi terkait dengan pemilihan Bujang Gadis Muar Jambi tahun 2024. Nah, sebenarnya itu saya tidak mau ikut, tapi setelah saya ingat-ingat bahwasannya dulu pada saat saya sekolah, jadi teman-teman semua, saya dulu SMK itu di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Jadi Kota Jambi dengan Muar Jambi itu berbeda ya. Kota Jambi itu ya Kota Jambi, Muar Jambi itu Kabupaten Muar Jambi. Jadi saya ya dengan histori saya itu saya pindah ke Kota Jambi. Kenapa saya bisa bersekolah di Kota Jambi itu nanti juga akan saya bahas ya. Ini banyak saya skip saja nih. Tapi di hati kecil saya terkait dengan Bujang Gadis ini, saya dulu pada saat SMK itu saya ingin mendaftar terkait dengan pemilihan Bujang Gadis. Karena di Kota Jambi itu pemilihan Bujang Gadisnya cukup wah. Maksudnya ini menjadi salah satu kesempatan untuk anak-anak muda mengeksplorasi terkait dengan idenya maupun gagasan-gagasannya gitu ya pada saat itu. Namun dengan segala kondisi, akhirnya pada saat saya SMK itu saya tidak dapat informasi terkait dengan pemilihan Bujang Gadis di Muar Jambi. Jadi saya tidak tahu juga kenapa pada saat itu di Muar Jambi pemilihannya itu tidak ada, apakah ada, saya tidak tahu gitu ya. Jadi pada saat itu singkat cerita, saya bertanya lagi ke diri saya. Ternyata saya dulu punya mimpi untuk ikut itu. Nah, dan di tahun 2024 itu adalah tahun akhir saya untuk bisa mendaftar, karena maksimal di umur pemilihan Bujang Gadis Muar Jambi ini umurnya 24 tahun setahu saya. Jadi kalau misalnya saya di tahun 2025 mau daftar, itu mungkin saya tidak bisa karena saya kelahiran tahun 2000 gitu ya. Jadi akhirnya saya mendaftar dengan segala pertimbangan tadi. Banyak juga teman-teman dari kampus ataupun ada juga dosen yang bertanya, Wahyu kenapa mengikuti pemilihan itu? Ya karena pada saat itu saya tidak ingin menjadi orang yang memiliki rasa penyesalan. Jadi karena saya dulu pada saat sekolah mempunyai mimpi untuk ikut pemilihan Bujang dan Gadis ini, dan pada saat 2024 itu memiliki kesempatan dan saya tidak ambil, tentu nanti di masa yang akan datang saya mempunyai rasa penyesalan itu walaupun sekecil penyesalannya gitu ya. Dan akhirnya saya mendaftar pemilihan Bujang dan Gadis Muar Jambi tahun 2024. Dan dengan rangkaian kegiatan itu sebenarnya saya juga terus bertanya-tanya ke diri saya, kenapa saya mendaftar ini, kenapa saya ikut ini gitu ya.
dan tentunya support dari orang tua. Coba aja lah dek, coba aja lah, kita tidak tahu. Pokoknya orang tua itu selalu berikhtiar. Ketika ada kesempatan, coba aja dulu, bertempur dulu, berperang dulu. Kalau misalnya nanti kita berperang dan kalah, ya udah berarti kita sudah batas itu perjuangan kita gitu. Tapi kalau misalnya kita belum berjuang, belum bertempur, kita sudah kalah, nah saya berpikir juga hal yang sama, muncul rasa penyesalan seperti itu. Oke teman-teman semua, saya akan bahas satu persatu ya berkenaan dengan pamflet yang tadi sudah teman-teman screenshot. Yang pertama berkaitan dengan timeline kegiatan ini. Jadi pendaftarannya itu dimulai tanggal 3 Juni sampai 28 Juni tahun 2025. Technical meeting itu tanggal 1 Juli 2025. Oh ya, jadi pas masa pendaftaran itu tentunya teman-teman semua nantinya akan mengisi Google Form dan mendaftar secara online maupun offline. Nah, seperti itu. Lalu technical meeting itu di tanggal 1 Juli 2025, teman-teman nantinya akan dikumpulkan, yang semua mendaftar ini, teman-teman dikumpulkan dan diberitahu informasi terkait dengan teknis kegiatan dari pemilihan Bujang dan Gadis Muar Jambi tahun 2025 ini. 2025 ini. Lalu di tanggal 2 Juli tahun 2025 ya tidak ada selang waktu ya, karena memang technical meeting dan jadwal tesnya itu langsung besoknya. Jadi supaya teman-teman bisa prepare di hari itu dan siap secara mental dan fisik dan pengetahuan juga tambahannya seperti itu. Jadi yang ketiga tadi tanggal 2 Juli tahun 2025 yaitu tes dan penyisihan. Pada saat tes dan ini ada tes dan penyisihan gitu ya. Nah, tesnya itu teman-teman sebagai gambaran awal saja, teman-teman nantinya akan dites secara tertulis dan non tertulis. Kalau tertulis, teman-teman nantinya akan diberikan soal pengetahuan dasar berkenaan dengan kebudayaan yang ada di Kabupaten Muar Jambi, lalu pengetahuan umumnya teman-teman juga tentang budaya dan lain sebagainya. Lalu yang non tertulis itu teman-teman nantinya akan diwawancara berkenaan dengan kesiapan dari teman-teman sendiri, baik itu planning teman-teman maupun program yang teman-teman tawarkan pada saat diwawancara nanti. Nah, di sanalah teman-teman harus mempunyai argumentasi gitu ya tentang pemilihan Bujang dan Gadis ini. Lalu setelah teman-teman tes dan penyisihan, tentu nanti akan dipilih 10 pasang, yaitu 10 bujang dan 10 gadis. Dan setelah itu teman-teman yang terpilih akan dikarantina di tanggal 7 sampai 8 Juli tahun 2025. Nah, informasi terkait dengan karantina ini nanti teman-teman akan diberi penjelasan lebih lengkap pada saat technical meeting. Ya. Lalu pada saat lalu di tanggal 9 Juli tahun 2025 yaitu malam puncak penganugerahan. Jadi teman-teman semua nanti malam puncaknya itu di tanggal 9 Juli. Nah, malam puncaknya itu ngapain? Itu teman-teman nantinya akan ya namanya berkompetisi ya. Jadi teman-teman bisa nanti kalau misalnya untuk menjadi gambaran awal nian, awal dasar gitu ya, teman-teman bisa cek di YouTube, itu ada juga pemilihan Bujang Gadis Muar Jambi tahun 2024. Jadi bisa teman-teman cek di sana. Baik, kita masuk yang kedua. Ini sama ya, timeline juga. Lalu kita masuk ke bagian persyaratan dan ketentuan. Yang pertama, persyaratan dan ketentuan. Oh ya, kita mulai dari awal ya. Pemilihan Bujang Gadis Muar Jambi tahun 2025 dengan tema Immortal Cultures and Diversity. Persyaratan dan ketentuan. Yang pertama,
berdomisili atau sedang menempuh pendidikan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Jadi teman-teman yang berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi itu bisa ikut, dan misalnya teman-teman juga saat ini menempuh pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi, misalnya di Universitas Jambi atau di UIN STS Jambi atau di kampus manapun yang di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, itu bisa teman-teman ikuti walaupun teman-teman di KTP ataupun ya di KTP-nya atau identitasnya itu bukan dari Kabupaten Muaro Jambi. Namun di sini berdomisili ya, jadi menetap di Kabupaten Muaro Jambi. Lalu yang kedua, pria dan wanita utusan dari kecamatan, pelajar SMA sederajat, mahasiswa, atau peserta umum dalam Kabupaten Muaro Jambi. Nah, ini yang lengkapnya tadi ya, untuk menambah argumen ataupun informasi tambahan tadi di yang pertama. Lalu yang ketiga, usia minimal 16 tahun, maksimal 24 tahun. Nah, ini yang saya bilang tadi, maksimalnya itu 24 tahun. Dan minimalnya 16 tahun. Lalu yang keempat, tinggi badan minimal bujang. Minimal bujang itu 170 cm. Dan gadis itu 160 cm. Lalu yang kelima, sehat jasmani dan rohani, tidak terlibat dengan masalah hukum dan bebas narkoba. Nah, ini nanti yang kelima ini nanti bisa teman-teman cek ya, yang di link terbaru, link pemilihan Bujang Gadis Muaro Jambi tahun 2025. Itu apakah juga pakai surat keterangan sehat dari puskesmas terdekat. Kalau di zaman saya pada saat itu kita ada di tes kesehatannya di lokasi technical meeting pada saat itu ya. Untuk tahun ini saya belum mendapatkan informasi yang pasti. Lalu yang keenam, memiliki pribadi dan etika yang baik serta berpenampilan menarik. Yang ketujuh, mandiri, berbakat, kreatif, dan berwawasan. Yang kedelapan, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Lalu berkas pendaftaran. Yang pertama, mengisi link pendaftaran. Tentu linknya nanti teman-teman bisa cek di Instagramnya Bujang Gadis Muaro Jambi. Lalu surat izin orang tua atau wali. Lalu yang ketiga, fotokopi KTP, KTM, atau kartu pelajar. Nah, kalau misalnya KTP itu kartu tanda penduduk, KTM itu kartu tanda mahasiswa dan atau kartu pelajar. Kalau misalnya masih sekolah. Lalu yang keempat, pas foto ukuran 4R, close up tampak depan, close up tampak samping, dan full body tampak depan dengan background putih. Untuk bujang memakai t-shirt atau polo shirt putih, celana jeans biru dan sepatu cat putih. Untuk gadis memakai t-shirt atau polo shirt putih polos, celana jeans biru, rambut cepol tanpa poni yang berhijab menggunakan warna biru dongker. Nah, nanti teman-teman untuk melihat contoh fotonya, ini nanti akan saya tampilkan juga di video ini. Nih. Ya, silakan. Nih. Ya, silakan di-post. Nah, oke. Ini contohnya. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman cek di Instagram Bujang Gadis Muaro Jambi tadi ya. Lalu yang kelima, fotokopi piagam penghargaan prestasi yang mendukung. Ya, yang keenam, kurikulum vitae atau CV. Nah, CV-nya ini apakah kreasi atau ATS, itu nanti lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di Instagram juga. Karena di tahun 2024 itu berbentuk kreasi. Nah, nanti mungkin ini sebagai gambaran awalnya, mungkin akan diberikan juga format gitu ya, atau template terkait dengan CV ini. Nah, ya itu pembahasan dari 3 pamflet yang ada di video ini. Silahkan teman-teman semua untuk dicermati informasinya. Harapannya teman-teman semua, khususnya untuk pemuda dan pemudi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, khususnya lagi untuk adik-adik kami di Kecamatan Kumpe Ilir, silahkan mendaftar dan mengikuti rangkaian kegiatan pemilihan Bujang Gadis Muaro Jambi tahun 2025. Jadi adik-adik semua, dengan mengikuti kegiatan ini tentu
ya banyak benefit yang adik-adik dapatkan tentunya gitu. Jadi jangan lewati atau jangan di skip kesempatan ini gitu ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua. Bagi yang belum, bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan siapa nih yang mau ikut pemilihan Bujang Gadis Muara Jambi tahun 2025? Silahkan komen di bawah. Nanti untuk informasi tambahan bisa saling sharing di kolom komentar. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal penyampaian. Ini kebetulan tag videonya juga di dini hari ya, karena tadi saya terbangun. Jadi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa dicermati dan bisa bermanfaat buat kamu semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.